Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 8 ayat 3 dalam terjemahan baru. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Renungan hari ini berjudul Penerimaan Baru Pemulihan. Kisah penyembuhan orang kusta dalam nas hari ini bisa berlangsung lebih singkat, menjadi Yesus berkata, "Benar, cukup dengan perkataannya yang penuh kuasa, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit kulit tersebut." Namun mengapa Yesus memilih untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu terlebih dahulu? Pada masa itu, kusta adalah penyakit paling ditakuti. Orang yang dijangkiti gejala kusta harus mendatangi imam. Setelah memastikan penyakitnya, imam akan menyatakan sebagai orang najis. Ia tidak boleh tinggal lagi bersama keluarganya, tetapi harus bergabung di perkampungan orang kusta di luar kota. Jika bertemu dengan orang normal, ia harus memberi peringatan dengan berteriak, "Najis, najis." Ia juga tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Ia menjadi orang buangan, sampah masyarakat, tersisih secara sosial dan secara ritual. Yesus memahami kondisi tersebut, tetapi Dia tidak ikut menjatuhkan penghakiman. Sebaliknya, Dia berempati dan berbelas kasihan pada orang kusta itu. Dia pun menyentuhnya, mengagetkan orang banyak karena melanggar norma dan tradisi, tetapi pasti menghangatkan hati orang kusta itu. Sentuhan penerimaan itu tentulah sangat bermakna bagi si kusta, menyingkirkan rasa ketersisihan yang ditanggungnya selama ini. Ia kembali diperlakukan sebagai sesama manusia dan dipulihkan martabatnya, bahkan sebelum ia sembuh.
Yesus memperlihatkan pola untuk memperlakukan orang-orang yang tersisih dalam masyarakat. Yang pertama dan terutama, kita perlu menerimanya sebagai sesama manusia. Dalam kasus si kusta, ia sembuh seketika. Namun ada pula penyakit atau pergumulan hidup yang memerlukan proses panjang untuk mengatasinya. Penerimaan, bukan penghakiman, akan menjadi dasar untuk mendampingi orang tersebut secara efektif. Tanpa penerimaan, pemulihan akan berlangsung secara rapuh. Dengan penerimaan, pemulihan memiliki pijakan yang teguh. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.